Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Ma ta'alat aswatun nasi bitakbir. Allahu Akbar. Ma tafattahat abwabus samai fi hadzal sabahil kabir. Allahu Akbar. Ma tatazallat alaina rahmatul ilahil aliyyil qadir. Allahu Akbar. Ma taqarabat qulubul muslimina fi hadzal yaumil azim. Allahu Akbar. Ma ta'awanatil juhudu wa sadaqatil uhudu wa ta'atafatil qulub. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan kita juga di Indonesia ini melaksanakan Idul Adha. Jagat raya dipenuhi oleh suatu unjuk rasa spiritual yang berskala dunia. Suatu unjuk rasa dilaksanakan dengan gemuruhnya takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Ucapan takbir Allahu Akbar merupakan pernyataan batin yang hanya mengungkapkan Allah yang Maha Agung, dan pada waktu yang sama mengakui betapa kecil dan tiada berartinya kita sebagai manusia. Ucapan tahmid, alhamdulillah, suatu pernyataan bahwa yang berhak mendapat pujian itu hanyalah Allah, yang berarti menyanjungnya karena Allah sumber dari segala kebaikan dan yang patut dipuji. Dan pada waktu yang sama pengakuan bahwa sebenarnya posisi, pangkat
jabatan dan status manusia bukan alasan untuk kita menjadikan diri kita orang yang gila hormat dan mabuk pujian. Ucapan tahlil la ilaha illallah, suatu ungkapan peniadaan ketundukan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita peniadaan ketundukan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasbih subhanallah, ungkapan bahwa yang maha suci hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selebihnya adalah tidak lebih dari suatu kenisbian dan kekurangan, suatu sikap batin yang bertolak belakang dengan keangkuhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang bisa kita ambil pesan di dalam khutbah Idul Adha 1444 Hijriah ini. Yang pertama, khatib mengajak kepada kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Kautsar Allah katakan, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak, begitu banyak kepadamu Nabi Muhammad. Inna a'tayna kal kautsar. Allah jamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Sebelum dia memasukinya, Rasulullah telah diberi jaminan untuk memasuki surga. Kita umat Nabi Muhammad yang belum ada jaminannya masuk surga. Oleh sebab itu kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejahtera. Rasulullah sudah bahagia. Mengapa harus kita doakan kembali? Kita perbaiki sikap kita berselawat kepada Nabi. Ucapan selawat itu bukan untuk Nabi, bukan untuk mendoakan Nabi, tapi ibarat cawan, ibarat baskom, ibarat tempat penampungan air yang telah penuh. Ketika ditambah dengan air lagi, maka air itu akan tercurah, akan melimpah. Maka limpahannya inilah untuk kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fasalli li rabbika wanhar. Maka oleh sebab itu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika perintah kurban ini diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang sampai hari ini kita sebut namanya ketika kita dalam salat. Di dalam Al-Qur'an, nama Nabi Ibrahim sering kita sebut, sering kita baca, selain dari Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Mengapa sampai hari ini Nabi Ibrahim itu masih kita sebut namanya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari sekalian para nabi. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim jauh dari
zaman kita ini sekitar 3.444.000 tahun yang lalu. Zaman Nabi Ibrahim adalah 2.000 tahun jauh sebelum Masehi. Oleh sebab itu masih kita sebut, masih kita mengingatnya. Karena mengapa Nabi Ibrahim ini bisa kita ingat sekarang ini? Karena makamnya Nabi Ibrahim itu adalah melampaui dari makam sekalian manusia. Kecerdikan, kepintaran Nabi Ibrahim melampaui kecerdikan sepanjang zaman. Ini dibuktikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih remaja menjadi seorang pemuda, dia telah berhadapan dengan seorang raja yang aniaya, raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud. Ketika para penguasa, raja dan para pegawainya, para pejabat raja itu pergi berburu, maka Nabi Ibrahim pergi ke kuil-kuil tempat penyembahan berhala. Nabi Ibrahim hancurkan seluruh berhala-berhala kecuali satu berhala yang paling besar. Lalu ketika mereka kembali dari berburu, ketika itulah mereka melihat berhala-berhala mereka yang telah hancur. Terlihat satu memegang kapak yang digunakan Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika itulah mereka bertanya kepada siapakah yang telah merusak, yang telah memporak-porandakan Tuhan-Tuhan kami ini. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, tanyakanlah kepada yang satu itu, induk dari yang paling besar di antara berhala-berhala itu. Ketika itulah Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya tertunduk. Mana mungkin berhala ini bisa menghancurkan sesamanya? Mana mungkin dia bisa memegang kapak untuk menghancurkan ataupun memberikan mudarat kepada kawannya sesama berhala. Ketika itu mereka memang sadar, tertunduk habis mereka karena kecerdasan Nabi Ibrahim. Namun kadang-kadang kebenaran telah ditutupi oleh kepentingan politik. Hati-hati sekarang, zaman sekarang ini banyak kebenaran ini ditutupi, diingkari kepentingan politik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Namrud, seorang penguasa, tetap menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Penjara saat itu bukan penjara besi, tapi penjara api. Pendek cerita, dalam suatu riwayat, waktu itu Nabi Ibrahim dimasukkan dalam suatu api, dalam suatu ruangan, lalu ruangan itu dibakar. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam api unggun. Ketika itulah Allah memberikan firman-Nya kepada api, wahai api, ya nar kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wassalaman Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Untuk kita dapat ambil hikmah dari peristiwa Ibrahim ini adalah api
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membakar. Ketika itu dia dieskakan untuk membakar. Tapi kalaulah api ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna, dan kami berfirman kepada api, ya nar, ketika api ini diperintahkan untuk menjadi dingin, dia akan menjadi dingin. Maka ahli sunnah wal jamaah memiliki akidah ketika kita api menjadi dingin kalau Allah perintahkan dingin. Oleh sebab itu kita juga harus mengambil hikmah dari ini. Ahli sunnah wal jamaah berpaham, memiliki akidah obat tidak menjadi obat kalaulah Allah tidak menyembuhkan. Oleh sebab itu kita seorang yang berfahamkan ahli sunnah wal jamaah memiliki, kita bisa ambil hikmah dari apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat roboh, yang sempat terkena bah ketika di zaman Nuh alaihi salam, sempat tersapu bagian atasnya, tinggallah pondasinya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan bersama putranya. Ini menunjukkan kata wa Ismail disebutkan di atas, di akhir menunjukkan Nabi Ismail membantu. Porsi kerjanya lebih banyak Ibrahim. Ismail hanya sekedar membantu ayahnya. Ketika itu dia Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim seorang Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Ismail alaihi salam bergelar dengan seorang yang sangat cepat menanggapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Waladun halim, digelar dengan waladun halim, dipuji dalam Al-Qur'an ketika selesai melakukan ibadah masih sempat untuk berdoa. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, taqabbal minna, amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Ibrahim alaihissalam seorang nabi dekat dengan Allah. Kita lebih daripada itu pentingnya untuk memohon agar doa kita dikabulkan, agar ibadah kita dikabulkan. Jangan kita seorang yang sangat membutuhkan doa setelah beribadah, sekecil apapun ibadah itu, walaupun kita membaca sepotong ayat Al-Quran, walaupun sedekah sekecil apapun, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah yang kita lakukan itu, walaupun itu hanya sekedar detakan hati, bisikan hati yang mungkin barangkali itulah yang mengetuk pintu langit untuk dikabulkan ibadah dan doa-doa kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang paling dahsyat dari peristiwa atau sejarah Ibrahim adalah ketika anaknya Ismail setelah beberapa tahun menginginkan seorang anak, ketika anak ini berusia yang bisa diajaknya untuk bekerja sama, untuk saling bertukar pendapat, ketika itulah perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersamanya, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang paling kusayangi, wahai Ismail, inni ara fil manam, sungguh aku bermimpi, inni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Kita mengetahui bahwa mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Fanzur madza tara. Maka ketika itu Nabi Ibrahim masih berdialog, masih mengajak kepada Ismail bahwa bagaimana pendapatmu wahai anakku. Ketika kita saat zaman sekarang ini, kita bisa contohkan kepada anak kita, kita kasih sayang dan masih meminta pendapatnya. Ketika anak ini dipanggil dengan panggilan sayang, ketika anak diasuh dengan asuhan yang baik, maka dia akan membalas qala ya bunayya. Kata ya bunayya, panggilan sayang ditambah dengan panggilan hormat. Ketika abi itu adalah panggilan sayang, buya panggilan sayang kepada keilmuannya, abi panggilan hormat, buya panggilan sayang, baik itu sayang kepada seorang ayah yang telah melahirkan atau biologisnya, dan ataupun sayang kepada keilmuan seseorang. Tapi kata ya abati, abati ini panggilan sayang ditambah panggilan hormat. Qala, Ismail menjawab, ya abati fa'al, wahai ayahku, demi hormat dan sayangku kepadamu, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابتنا رسول الله عليهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala sibghatallah wa man ahsanu minallahi hasibghah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir lana wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummata Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saban hari umur kami semakin berkurang, sementara dosa dan kesalahan kami semakin bertambah. Maka bila Engkau siksa kami dalam neraka-Mu ya Allah, itu adalah hak Engkau ya Allah, tetapi Engkau ampuni dan masukkan kami ke dalam surga-Mu. Itu adalah karena keagungan kasih sayang-Mu ya Rahman. Kini para hamba-Mu berlumuran dosa datang kepadamu ya Allah dan memohon ampun kepadamu ya Rabb, maka ampunilah kami ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, dan terimalah taubat kami ya Rabb, ya Tawwab, Rabb penerima taubat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, doa untuk kami telah kami sampaikan ya Allah, namun ada orang-orang yang harus kami ingat dan wajib kami doakan. Mereka adalah kedua orang tua kami ya Rahman, ibu yang melahirkan dan merawat kami dalam pangkuan. Air susunya jadi saksi, air matanya jadi bukti, di dalam tubuh kami mengalir darah dagingnya. Ayah yang tanpa kenal lelah bekerja keras mencari nafkah. Kini mereka ada yang sudah tua renta, ada pula yang telah tiada. Mereka membesarkan, mereka mendidik kami dengan segala kelembutan hati, dengan segala kelembutan hati ikhlas memberi tanpa tidak pernah mengharapkan kembali. Dan mereka lah orang yang paling berjasa kepada kami tanpa mengharapkan balas jasa. Kini anak-anak mereka memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan mereka ya Ghaffar. Terangilah kubur mereka dengan cahaya kasih sayang-Mu dan taburkanlah rahmat-Mu untuk mereka ya Wasi'al Maghfirah, ya Muhibbar Rahmah. Hanya doa yang dapat kami sampaikan untuk mereka ya Rahman. Tidak ada lagi bukti dunia yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami persembahkan, dan hati kami pun penuh dengan penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqimat
الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.